warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para panitia ya, kepada pembina SMA Negeri 8 Kota Serang, kepada adik-adik peserta MPPT tahun 2021-2022 yang kakak banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPPT ini walaupun tidak langsung bertatap muka ya. Sebelum ke materi, izin memperkenalkan diri. Nama kakak Muhammad Mahmun, KMD tahun 2016, pernah juga jadi anggota DKR ya. Kemudian kakak itu sebagai pembantu pembina SMA 8 Kota Serang itu pada tahun 2016-17 ya. Setelah COVID ini ya karena mungkin keadaan, jadi pramuka sedikit vakum ya. Alhamdulillah SMA 8 mengadakan MPPT ya dengan lancar. Kakak di sini akan bermacam-macam pengetahuan ya, sebagai keterampilan dan kecakapan yang dimiliki oleh seorang anggota gerakan pramuka. Yang pertama itu kode kehormatan pramuka diatur dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pasal 12 ya. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma. Kode kehormatan Gerakan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia ya. Itu yang pertama, kode kehormatan pramuka siaga terdiri atas Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kemudian kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas Tri Satya dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka penegak dan pramuka pandega itu Tri Satya penegak dan pramuka pandega Dasa Dharma. Kemudian untuk Trisatya itu ada perbedaan ya, untuk penegak dan penggalang. Perbedaannya cuma di kalimat kalau penegak kan ikut serta ya membangun masyarakat. Kalau misalkan penggalang itu mempersiapkan diri membangun masyarakat. Kemudian Dasa Dharma, kalian sudah paham mungkin ya, Dasa Dharma. Nah, kita ke lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan sifat, keadaan, nilai, dan norma yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka
ya yang dicita-citakan oleh gerakan Pramuka. Lambang tersebut diciptakan oleh almarhum Bapak Sunarjo Atmodipuro, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja sebagai pegawai tinggi Departemen Pertanian. Kemudian lambang gerakan pramuka ini digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961 pada Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan kepada gerakan pramuka. Itu sekelumit tentang lambang ya. Lambang pramuka Indonesia kan tunas kelapa. Kenapa sih harus tunas kelapa? Mungkin adik-adik tahu ya, kalau pohon kelapa itu semuanya bermanfaat, dari mulai daun ya, batang, kemudian pohon kelapa itu bisa tumbuh di mana-mana ya. Artinya seorang pramuka itu bisa menempatkan diri dimanapun, seperti itu. Kayak kita singkat-singkat saja karena waktu juga sudah sore. Nah, di sini ada materi tekpram ya. Itu diantaranya bendera gerakan pramuka. Bendera gerakan pramuka itu ada dua ya. Ada bendera gerakan pramuka nasional dan bendera gerakan pramuka internasional. Mungkin adik-adik sudah tahu ya, bendera gerakan pramuka nasional itu yang berlambang tunas kelapa, kemudian yang internasional itu berwarna ungu ya. Itu. Kemudian sejarah pramuka Indonesia. Di awal kan sudah ada tuh pramuka itu masuk ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Kemudian Bapak Pramuka Indonesia itu Haji Agus Salim ya. Mungkin adik-adik sudah paham lah. Nah, kemudian di sini juga ada morse ya. Morse itu berupa sandi yang menggunakan titik dan strip. Kemudian cara penyampaian juga bisa menggunakan cahaya ya, kemudian bunyi seperti peluit ya, seperti itu. Terus semapur sama itu menggunakan bendera dengan sudut ya, misalkan A itu sudut berapa, nanti itu insya Allah kalau misalkan pandemi sudah berakhir kita bisa praktek di lapangan. Kemudian peraturan baris berbaris. Nah, peraturan baris berbaris di sini bukan seperti baris berbaris seperti lomba, bukan ya, tetapi peraturan baris berbaris di sini menyangkut kegiatan upacara ya. Kalau misalkan siaga itu barisnya seperti apa, yaitu membentuk lingkaran. Kemudian penggalang itu membentuk angkare. Nah, kemudian penegak itu lurus ya, sejajar, bersat. Itu untuk golongan penegak. Tekpram itu banyak ya, ada kim, bifak ya. Kim itu kemampuan indera manusia. Terus bifak itu kalau kita sedang keadaan darurat, yaitu memasang tenda dan mempersiapkan kalau kita mau survival namanya ya, bagaimana kita bisa hidup di alam taruhlah alam liar misalkan, seperti itu. Kemudian kompas ya, kompas itu untuk menunjukkan arah angin ya, seperti itu. Nanti kita akan, kalau misalkan kita membahas tekpram itu banyak ya, 90% itu kita harus praktek ya, seperti itu.
Mungkin itu saja karena waktu sudah tidak memungkinkan. Itu 10 menit tentang tekpram ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka.